Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, ketemu lagi belajar bahasa Indonesia untuk kelas 9. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan anak-anak sehat dan semangat selama daring dilaksanakan atau dalam jaringan online. Anak-anak, pada hari ini akan saya lanjutkan, yaitu pada minggu ke-10, yaitu pada buku bahasa Indonesia dilihat, yaitu menulis teks pidato persuasif, lanjutan dari pidato persuasif kemarin. Anak-anak, pidato persuasif ini merupakan pidato yang bertujuan untuk menarik perhatian para pendengar, mempengaruhi serta bersifat mengajak atau membujuk para pendengar. Ini pengertian dari pidato persuasif. Intinya yaitu mempengaruhi, mengajak atau membujuk pendengar. Kemudian anak-anak, pada pidato persuasif ada beberapa langkah-langkah membuat teks pidato tersebut. Di antaranya, satu, menentukan tema atau pokok pembicaraan, menentukan tujuan pidato, menyusun kerangka pidato, mengumpulkan bahan-bahan yang dibutuhkan, yang terakhir, mengembangkan kerangka pidato menjadi naskah atau teks pidato dengan menggunakan kalimat yang menarik, mengajak, dan mudah dipahami. Berikutnya, untuk menentukan topik. Cara menentukan topik pidato yaitu kalian pilih topik untuk pidato bisa jadi pekerjaan besar. Anda merasa bahwa Anda memiliki jumlah topik yang tidak terbatas, banyak sekali artinya. Cara menentukan topik pidato dan butir-butir penting dalam teks pidato persuasif. Anak-anak, yang berikutnya yaitu pengumpulan data. Untuk teknik pengumpulan data, ini cara yang digunakan penelitian dalam mendapatkan data di lapangan. Dalam penelitian sosial, ada beberapa teknik yang umum dilakukan, yaitu kuesioner atau pertanyaan, studi pustaka, wawancara, dan observasi. Itu diantara teknik-teknik pengumpulan data. Kemudian kutipan adalah gagasan atau ide, pendapat yang diambil dari berbagai sumber. Proses pengambilan gagasan itu disebut dengan mengutip. Gagasan itu bisa diambil dari kamus, ensiklopedi, artikel, laporan, buku, majalah, internet, dan lain sebagainya. Mengutip bukanlah sesuatu hal yang bisa seenaknya saja kita buat. Namun, ada beberapa aturan mengutip yang perlu kita ketahui. Aturan-aturan mengutip ini sangat penting untuk diketahui agar dalam pembuatan karya tulis, catatan kaki, dan daftar pustaka tidak terjadi kesalahan yang bersifat fatal. Bagi kebenaran penguatan argumen dalam karya tulis, dalam karya tulis kita. Ini salah satu teknik. Nanti kalian kalau pengumpulan data itu bisa diambil dari internet, majalah, artikel, kamus, dan sebagainya. Berikutnya, pada penentuan tujuan, menyerukan apa yang menjadi kepedulian diri sendiri. Pidato persuasif biasanya dilakukan di hadapan orang-orang atau banyak orang, baik secara resmi maupun tidak resmi.
tujuan pidato persuasif adalah untuk meyakinkan pendengar atau audiens untuk melakukan sesuatu. Sedangkan pengertian pidato adalah sebuah pernyataan yang dibuat oleh pembicara dengan tujuan untuk meyakinkan para pendengar apa yang disampaikan. Jadi teks pidato persuasif adalah jenis persuasi yang memiliki tujuan untuk mengajak pembaca melakukan hal yang disampaikan penulis. Dalam menyusun kerangka pidato, ini ada beberapa kerangkanya. Perhatikan anak-anak, ini nanti ada tugas. Jadi kalian untuk menyusun kerangka pidato. Yang pertama menentukan tema, mendaftar pokok-pokok yang akan disampaikan, menyusun kerangka pidato. Ini ada 3, yaitu 1 pendahuluan, isi, dan penutup. Jadi nanti anak-anak usahakan kalian paham dengan pendahuluan itu berisi apa saja, isi itu apa, kemudian penutupnya bagaimana. Ini yang perlu kalian garis bawahi. Sedangkan yang keempat, menyusun dan mengembangkan kerangka pidato. Ini menjadi naskah atau teks pidato yang dengan kalimat yang mudah dipahami, jangan terlalu sulit kalau pidato. Jadi menggunakan bahasa yang sederhana saja, yang gampang dipahami. Kemudian setelah membuat kerangka, anak-anak tinggal mengembangkan saja, yaitu mengembangkan kerangka pidato. Membuat teks pidato yang baik dan benar, kalau orang awam bisa dibilang gampang, gampang sulit. Agar memudahkan dalam penyusunan teks pidato diperlukan langkah-langkah yang konkret atau yang nyata. Berikut ini cara menyusun atau membuat pidato yang baik dan benar, lengkap dengan penjelasannya. Ini cara mengembangkan kerangka pidato. Kemudian anak-anak, ini setiap kali pertemuan mesti saya beri tugas meskipun sedikit. Anak-anak tugasnya agak sulit, ini nanti kalian buat sebuah teks pidato persuasif. Jangan terlalu panjang, 2 halaman, 3 halaman terlalu panjang. Jadi kalian buat beberapa paragraf saja yang terdiri dari pendahuluan, isi, dan penutup. Paling tidak, paling sedikit sekali itu 3 paragraf. Ya. Jadi pendahuluannya 1 paragraf, isinya 1 paragraf, penutupnya 1 paragraf. Kalau kalian bertanya apakah boleh Pak 4 paragraf, 5, boleh. Ya. Jadi tugasnya buatlah sebuah teks pidato persuasif yang intinya tujuannya mengajak atau mengimbau atau membujuk pendengar agar mengikuti langkah-langkah pidato kalian. Jadi supaya nggak terlalu banyak salah, ya sedikit saja, asalkan di dalam pidato itu mengandung pendahuluan, isi, dan penutup. Itu saja pertemuan kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.